Tenang itu adalah sebuah lambang kesuksesan. Kalau diperhatikan, banyak orang yang sukses, ya pasti orang yang tenang. Bukan karena hidup mereka gampang, tapi mereka bisa jaga reaksi mereka. Warren Buffett pernah bilang, pasar saham itu alat memindahkan uang dari orang yang gak sabar ke orang yang sabar. Dan kesabaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang tenang. Ngerasain gak kalau dunia ini terlalu bising? Semua orang pengen bicara, semua orang pengen didengar, semua orang pengen terlihat. Tapi justru ada satu hal yang kita lupakan, dan itu adalah ilmu yang mahal, yaitu ilmu tenang. Tenang bukan sekedar diam, tapi tenang itu merupakan sebuah seni yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Orang bijak pernah bilang, diam itu bukan kosong, diam itu penuh jawaban. Tenang bukan berarti pasrah. Banyak orang salah paham. Mereka kira orang yang tenang itu adalah orang yang pasrah. Padahal gak semua ketenangan itu adalah menyerah. Contoh kecil, ada orang yang ngomong kasar ke kita. Yang emosional pasti langsung balas. Yang bodoh pasti akan ikut ribut. Tapi yang tenang pasti dia akan menimbang. Pepatah Tiongkok pernah bilang, hati yang tenang adalah senjata yang ampuh melawan badai kehidupan. Coba lihat sekeliling kita. Media sosial penuh dengan orang yang berebut atensi, debat, nyinyir, komentar yang pedas. Semua ingin didengar. Tapi kalau kita punya ilmu tenang ini, kita akan tahu, gak semua bola harus kita tangkap. Gak semua api harus kita siram. Kadang api itu padam sendiri kalau kita biarkan. Marcus Aurelius pernah bilang, ketenangan sejati itu ketika kamu berdiri tegak di tengah banyak kekacauan, tanpa membiarkan kekacauan itu meracuni hatimu. Ilmu tenang itu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena tenang itu butuh luka, butuh pengalaman, butuh latihan yang panjang. Orang yang tenang bukan berarti orang yang gak pernah marah loh. Justru, dia seringkali kalah oleh emosinya dulu. Sampai akhirnya dia sadar bahwa marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya itu tanpa badai. Dia hanya belajar berenang di dalam badai tersebut. Di dalam sebuah hubungan, berapa banyak rumah tangga, persahabatan, percintaan yang hancur, bukan karena masalahnya loh, tapi karena tidak bisa menahan diri. Kata-kata yang mestinya harus ditahan, dilontarkan. Emosi yang harusnya diredam, diledakkan. Sokrates bilang, orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan emosinya sendiri. Bayangkan kalau setiap pasangan itu punya ilmu tenang. Gak semua perdebatan jadi pertengkaran. Gak semua luka akan jadi jurang. Dalam sebuah keputusan, banyak orang gagal, bukan karena mereka bodoh, tapi karena terburu-buru. Keputusan yang lahir dari emosi sesaat, seringkali menyebabkan penyesalan yang panjang. Never make a permanent decision based on temporary emotion. Jangan pernah membuat sebuah keputusan yang permanen berdasarkan emosi yang sesaat. Satu langkah sabar bisa menyelamatkan 1000 langkah berikutnya. Tenang itu adalah sebuah latihan. Ada yang bilang, enak aja ngomong. Tenang itu kan sebuah karakter. Padahal enggak. Tenang itu bukan bakat. Tenang itu hasil latihan. Sama seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Bagaimana caranya melatih ketenangan? Tarik nafas dulu, baru bereaksi. Pikirkan dulu akibatnya, baru bicara. Pikir dulu, baru kirim teksnya. Lebih banyak dengar daripada bantahnya. Sang Buddha bilang, damai itu datang dari dalam, bukan dari luar. Ketenangan itu juga dibutuhkan pada saat krisis. Bayangkan, ada orang yang kecelakaan, banyak orang panik, teriak, saling menyalahkan. Tapi ada satu orang yang diam, tenang, tapi menolong. Dan justru
orang tersebut yang menyelamatkan banyak nyawa. Pepatah Jepang bilang, tenanglah, bahkan air keruh pun akan jernih kalaupun dibiarkan. Tenang itu hemat energi. Kalau kamu bereaksi ke semua hal, capek marah, capek tersinggung, capek kecewa. Sementara orang yang tenang, dia nggak akan buang energinya untuk hal-hal yang kecil. Karena dia berfokus pada hal-hal yang penting. Jangan buang energi kita untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tenang itu adalah sebuah lambang kesuksesan. Kalau diperhatikan, banyak orang yang sukses, ya pasti orang yang tenang. Bukan karena hidup mereka gampang, tapi mereka bisa jaga reaksi mereka. Warren Buffett pernah bilang, pasar saham itu alat memindahkan uang dari orang yang gak sabar ke orang yang sabar. Dan kesabaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang tenang. Tenang itu elegan, ada keanggunan di dalam ketenangan. Orang yang tenang tidak perlu teriak biar didengar, gak perlu marah supaya dihormati. Ketenangannya sendiri sudah bikin orang menghormati dia. Ekor singa gak perlu mengaum untuk ditakuti. Gimana caranya kita melatih ketenangan? Sederhana, latih nafasmu saat emosi naik. Pilih respon, jangan asal bereaksi. Belajar lebih banyak mendengarkan dan ubah perspektif menjadi 5 tahun ke depan ini masih penting atau enggak ya? Latih dalam hal-hal kecil, macet, antri, atau tahan komentarmu. Ingat baik-baik, ilmu tenang itu mahal. Tapi kalau kamu mau bayar harganya dengan latihan, kesabaran, pengalaman, hasilnya akan luar biasa. Ketenangan itu bisa menyelamatkan hubungan. Ketenangan itu bisa menyelamatkan karir. Ketenangan itu bisa menyelamatkan masa depan. Semakin tenang kamu, semakin jernih pikiranmu. Dan ingat, dalam hidup ini, bukan yang paling keras yang akan menang, tapi yang paling tenanglah yang akan bertahan. Ilmu tenang itu mahal. Jangan tunggu sampai terlambat untuk mempelajarinya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anwar Rahim, juga Manila, Hadianti Dian, Teguh Kuwanto, My Honor, dan Reglow Natural sudah mau bergabung di Sahabat Abdi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semua, jangan bosan-bosan ya. Terima kasih.